Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini masih tetap berjudul Ritual Penolak Jodoh, memasuki part yang ke-8 ya teman-teman. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Sid_Sapta. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kita segera saja ataupun langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Lagi-lagi Muti. Geram Iva terhadap Muti. Iva berjalan mondar-mandir karena kebingungan. Ia menelepon bibinya, tapi bibinya mengatakan tidak bisa pulang karena masih ada keperluan. Ia bingung harus meminta tolong pada siapa untuk menjauhkan Muti dan Bara lagi. Iva menjambak rambutnya dengan kasar. Di tempat lain, Bara mendatangi tempat Kang Aji tanpa pikir panjang. Ia meminta Kang Aji untuk memberitahu ritual terberat untuk menjauhkan Muti dari hidupnya. Gadis itu benar-benar nekat hingga sampai datang ke kampungnya. Kamu yakin, Bara? Ritual ini cukup berat. Aku takut kamu gak akan sanggup akan resikonya, ucap Kang Aji memastikan kepada Bara. Udah, yakin Kang? Saya tidak keberatan Kang, apapun resikonya, tegas Bara dan Kang Aji menghela nafas. Kamu harus mencari kuburan tua, kemudian kayu apapun. Kamu satu batang, kamu potong menjadi 2. Satu bagian kamu tulis nama kamu, satu lagi kamu tulis nama gadis itu, lalu bungkus dengan kain kafan. Satu bagian harus kamu kubur di makam tua itu. Satu lagi yang nama kamu lempar kemanapun sejauh mungkin. Artinya kamu akan menggali makam lama. Ingat Bar, ini resikonya tinggi. Akan banyak gangguan yang terjadi. Bila kamu tidak sanggup, akan bisa berbahaya bagi diri kamu sendiri, Bar. Kang Aji masih memperingatkan Bara akan risikonya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Kang Aji, Bara bergegas pergi. Ia segera mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk ritualnya. Saat Bara sudah pergi, Hanif datang ke rumah Kang Aji. Kang, kenapa adik saya diberitahu ritual terberat yang harus dia lakukan? Tanya Hanif masih mencoba untuk sabar. Adikmu itu keras kepala, Nif. Jangan salahkan saya. Hardik Kang Aji yang tiba-tiba emosi. Kejadian ini mengingatkan kamu bukan Hanif atas perbuatan kotormu, cibir Kang Aji pada Hanif. Hanif terperangan dengan pernyataan Kang Aji. Kamu laki-laki bejat. Siapa yang sudah kamu hamili tanpa kamu nikahi? Siapa saja, Nif? Untung aku segera melarikan Sinta ke rumah nininya. Bisa-bisa nanti kamu mangsa juga anakku. Kang Aji kali ini tampak meluap-meluap amarahnya. Jangan dikira aku juga tidak tahu, Kang, tentang apa yang terjadi pada Kang Aji. Berapa duit anak-anak yang gak kembali dari Kang Aji? Berapa duit anak-anak yang Kang Aji manfaatkan? Kita ini sama-sama busuk, Kang. Saya suka selangkangan perempuan, Anda suka bau duit kertas. Hanif pun mulai tidak bisa mengontrol emosinya. Kau lupa siapa yang membantuku dari jeratan perempuan-perempuan yang kau rusak, ha? Bentak Kang Aji. Oh, Akang juga lupa siapa yang membantu Akang untuk makan sehari-hari, kalau bukan Aing, teriak Hanif. Hanif, kamu berani dengan aku. Kamu akan merasakan akibatnya, ancam Kang Aji. Saya tidak takut, silakan saja, tentang Hanif. Kemudian ia melenggang pergi dari rumah Kang Aji. Sungguh ia tidak menyangka kejadiannya akan menjadi kacau begini. Ia harus segera mencegah Bara melakukan ritual terkutuk itu. Hanif ingin adiknya kembali menjalani hidupnya dengan normal seperti sedia kala. Jauh dari Tuhan tidak akan membuatmu merasa kehilangan apa-apa. Tapi jalanmu akan terus berputar-putar tanpa arah dan tujuan. Agaknya kata-kata ini bisa disematkan untuk konteks yang sedang dialami Muti dan Bara saat ini.
Merasa dirinya sudah berpikir ribuan kali dan matang untuk melakukan hal-hal di luar nalar otak manusianya. Bagi Muti begitu picik dan dangkalnya dirinya saat mendatangi rumah Bipatma, dukun yang direkomendasikan oleh Eli temannya. Bukan salah Eli yang memberikan rekomendasi, tapi sepenuhnya adalah salah dia sendiri, karena sedesperate itu atas laki-laki bernama Bara. Si Iqbal KW itu julukan yang disematkan teman-teman pria itu. Bohong kalau bukan karena paras Bara yang membuat Muti merasa jatuh cinta, tapi ada rasa aman dan nyaman saat mereka berdekatan. Pertemuan biasa dan intens menjadi pemicu degup jantungnya yang terus berkejaran kala dekat dengan bertemu Bara juga. Mungkin boleh disebut Muti kegedean rasa atau disingkat GR atas perilaku dan respon Bara selama ini kepadanya. Jarak rumah kos dan rumah Muti yang tidak jauh membuat mereka sering bertemu. Tidak jarang pula mereka sering menghabiskan waktu berdua dengan status teman. Awalnya ia hanya sanggup memendam rasa karena khawatir bertepuk sebelah tangan, tapi melihat fakta bahwa saingannya cukup banyak untuk mendapatkan hati Bara membuat dirinya sangat was-was. Usia yang sudah lewat dari 25 tahun serta merasa sudah saling nyaman satu sama lain, menurut persepsi Muti mendorongnya untuk mengungkapkan perasaan terpendamnya pada Bara. Harapan tidak sesuai dengan yang harus ia terima. Semenjak ia mengungkapkan cintanya alih-alih menjadi dekat, justru hubungannya dengan Bara ini malah kian menjauh dan juga renggang. Muti yang kecewa dan juga masih berharap besar pada Bara untuk menerima cintanya, menjadi tidak bisa membedakan antara cinta dan obsesi, seperti dengan cara menarik perhatian Bara lewat dukun. Hal yang ia sembunyikan dari keluarga dan sahabatnya Vina. Hanya Eli saja teman kerjanya yang tahu akan hal ini. Muti masih menangis sesenggukan di masjid yang cukup jauh dari desa Bara. Dalam perjalanan pulangnya menuju Bandung, Muti merasa lelah karena selama perjalanan tersebut ia tidak henti-hentinya meratapi nasibnya dengan tangisan yang tidak kunjung berhenti. Beruntungnya ia memakai masker sehingga wajah sebabnya tidak terlalu kentara ketika menangis sepanjang jalan. Muti telah selesai mensucikan diri dengan air wudhu. Setidaknya ada sedikit ketenangan saat masuk ke rumah Tuhan ini. Sembari menunggu azan zuhur, ia masuk ke dalam bilik sholat khusus perempuan. Beruntung keadaan masih sepi. Dengan meminjam mukena umum yang sudah tersedia di dalam masjid itu, Muti kemudian menengadahkan tangannya ke atas, tanda ia sedang berdoa kepada Tuhannya. Kali ini doanya bukanlah untuk didekatkan dengan Sabara, laki-laki yang membuatnya menjadi perempuan bodoh, tapi doanya sekarang ini untuk mohon ampunan agar dosa-dosanya terampuni, serta berniat memperbaiki diri ke jalan Tuhannya yang benar. Ia memantapkan hatinya untuk mengambil keputusan bersedia menjalani pindah kantor kerja di cabang luar kota Bandung. Muti juga berniat akan memakai hijab saat ia pindah kerja nanti. Dalam doanya ia hanya mengucap nama Bara sekali untuk terakhir kalinya saat ini, memohon agar Bara jauh dan terhindar dari bahaya yang bisa saja dialaminya. "Beneran lo bakalan pindah keluar kota, Cimut?" tanya Vina menatap sahabatnya yang kini masih terduduk dan juga terdiam. Jawaban Muti hanya mengangguk-angguk saja. "Ya kenapa? Apa alasan lu?" serbu Vina tidak sabaran. "Aku mau move on dan mau hijrah. Aku..." Muti tidak mampu melanjutkan kata-katanya, kini ia malah terisak. Tangan Vina terulur membelai punggung sahabatnya itu untuk memberikan ketenangan. Udah gak apa-apa kalau lu belum mau cerita ke gue. Yang penting keputusan lu sudah dipertimbangkan yang baik dan juga benar. Ucap Vina berusaha lembut agar tidak memantik emosi Muti. Tangannya tidak berhenti mengelus dan juga membelai punggung sahabatnya agar tenang. "Aku pernah make out sama Bara, Vin," ucap Muti lirih, namun masih terdengar jelas oleh Vina.
Mendengar ucapan Muti ini membuat netra Vina membeliak kaget. Mencoba berpikir tenang, Vina berusaha untuk tidak menghakimi temannya itu. Saat ia masih menimbang-nimbang kata yang tepat untuk memberikan respon, Muti sudah dulu mengeluarkan suaranya. Aku juga kedukun, Vin. Sebelum terjadinya make out itu, aku udah putus asa banget sama Bara. Mungkin aku terobsesi padanya. Aku memutuskan untuk kedukun. Muti masih menunduk dan ia malu mengakui hal ini pada Vina sahabatnya. Ia sudah siap menerima respon buruk dari Vina. Vina menghela nafas dalam-dalam. Sungguh dua fakta yang membuatnya terkaget-kaget atas tindakan temannya ini. Sebegitukah ia terobsesi pada Bara si Iqbal KW itu? Vina tidak bisa berpikir. Dalam hati ia geram, inginnya sudah menyemburkan amarahnya pada Muti. Tapi Vina sadar, butuh keberanian besar dari Muti untuk jujur mengatakan hal ini pada Vina, sehingga bila dirinya menghakimi Muti akan sangat tidak tepat. Biarlah Tuhan yang memberi ganjaran atas perbuatan Muti, begitu pikir sederhana Vina. Maka Vina pun mengambil peran untuk bisa memotivasi Muti menjadi jauh lebih baik. Hingga akhirnya Vina hanya berkata, "Terima kasih lo udah mau jujur ke gue, Cimut. Gue juga gak tahu harus respon gimana. Jujur gue kaget. Dan ya gue marah juga. Itu pasti. Tapi gue gak kecewa sama lo. Ya dengan lo jujur sama gue berarti lo menganggap gue benar-benar sahabat lo. Yang jelas gue berharap hal ini memotivasi lo lebih baik lagi ke depannya." Vina dengan sikap tenang akhirnya ia bisa mengeluarkan pendapatnya secara tulus agar Muti merasa lebih baik. Ia pun senang dengan respon Muti yang tersenyum dan juga mengangguk. Lo ke dukun tahu dari mana? Terus lo disuruh ngapain aja? Pakai pelet apa lo? Jaran goyang semar mesem atau apa? Tanya Vina dengan nada bercanda agar suasana mendung di hati Muti teralihkan. Dari Eli teman kerja, ingatkan yang pernah aku bawa main ke sini. Sembarangan kamu. Gue gak main pelet tau, Cuk. Seru Muti. Ia kemudian mendesak sebal pada Vina. Vina hanya tertawa akan respon Muti. Setidaknya ia berhasil membuat Muti merasa lebih baik. Bagus deh. Terus lo ngapain aja? Tahu nggak? Gue disuruh buat usap-usap wajah pakai pembalut bekas yang masih ada darah haidnya. Terus gue dimandiin kembang supaya aura gue terbuka dan percaya cenah. Terus gue juga disuruh makan bunga kantil. Ucap Muti dengan cukup menggebu dalam penjelasannya. Vina senang kalau Muti sudah bergue elo-elo sama dia. Artinya Muti sudah bisa bercanda. Gila, terus lo mau? Jijik banget kan? Masa pembalut bekas dianggap setrika di wajah? Seru Vina tidak percaya dengan ekspresi bergidik ngeri dan jijik. Ya kali gue mau. Gue gak mau lah. Tapi untungnya si dukun ini baik hati. Ia beneran bantu. Dan ia juga tidak memaksa buat ikut ritualnya. Bahkan dari Bipatma gue tahu Bara dalam bahaya. Karena itu gue nekat ke kampungnya. Selain pengen minta maaf udah berbuat ya yang macam-macam memelet Bara juga. Tapi juga ingin memperingatkan Bara dari hal buruk itu. Gue tahu ini dari Bipatma setelah baca kartu kayak kartu tarot gitu. Vina mengangguk paham akan penjelasan Muti. Kini ia bisa menyambungkan kejadian yang dialami Bara teman suaminya tidak ada kaitannya dengan Muti. Justru menurut pemikiran Vina saat ini, Muti dimanfaatkan sehingga seakan-akan Muti yang telah melakukan pelet dan gangguan Bara-Bara. Cimut, berarti lo belum sampai main pelet ya? Tanya Vina lagi. Ya belum lah. Setelah dijelaskan tentang ritualnya yang menurut gue aneh, ya gue berhenti. Gue cuma mandi kembang sama baca kartu doang. Muti diam sejenak, pandangannya kosong ke depan. Kemudian ia melanjutkan kembali ucapannya. Eli sejak awal udah bilang, kalau yakin jalankan, kalau ragu-ragu hentikan. Karena menurut gue apa yang nanti akan gue lakuin itu di luar nalar manusia banget. Ya gue berhentilah. Mungkin memang bukan jalan gue bisa jodoh dengan Bara. Muti sudah ikhlas untuk melepas Bara. Ia tidak ingin kembali mengharapkan pada hal yang tidak bisa ia gapai.
hati akan semakin sakit dan akan menjadi penyakit hati yang berkepanjangan. Kali ini Muti ingin fokus bekerja dan memperbaiki diri. Biarlah orang-orang yang akan nyinyir terhadapnya mengenai pernikahan, ia tidak ingin terobsesi dengan cara yang salah lagi. Sesamanya di rumah, Hanif tidak menemukan di mana Bara berada. Bahkan orang tuanya pun tidak mengerti di mana Bara saat ia bertanya. Hanif menggeram frustasi karena tidak kunjung menemukan Bara. Bara yang sedang dicarinya saat ini sedang fokus mencari kayu, kain kafan, dan makam tua. Dalam perjalanannya mencari makam tua itu, Bara bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sedang membawa banyak sekali sayuran di punggungnya. Bara menawarkan bantuan untuk memboncengkan kakek tersebut ke tempat jarak yang lebih dekat dengan rumahnya. Saat dia mengendari motornya dengan membonceng kakek tersebut, Bara mengajaknya berbicara. "Aki jualan apa?" "Sayur daun singkong, Cuk," jawab kakek itu. "Kamu mau kemana, Cuk? Bawa kain kafan dan kayu?" Bara menegang mendengar pertanyaan kakek itu yang mengetahui bahwa Bara membawa benda-benda tersebut. Enggak ada apa-apa, Ki. Saya hanya keliling aja kok. Ini saya tadi nemu di jalan, saya ambil," jawab Bara agak gugup. "Pulanglah, Cuk, sebelum terlambat. Nantinya kamu pasti akan menyesal. Pulanglah sebelum kamu nanti akan tidak sempat dan tidak akan ada waktu lagi. Jangan sia-siakan dengan hal yang tidak berguna. Serahkan pada yang punya kehidupan saja. Berdoalah kepadanya, hanya kepadanya. Jangan berbuat hal yang merugikanmu dan orang lain. Sekarang pulanglah, akan ada hal besar yang terjadi di rumahmu." Kakek itu berbicara panjang lebar membuat Bara tidak mengerti. "Ada apa memangnya, Kek?" tanya Bara, dan lama Bara tidak mendapatkan jawaban dari kakek, Bara menoleh ke belakang. Tidak ada. Tubuhnya menegang karena merinding. Kakek itu tiba-tiba hilang. Ia berhenti sebentar dan bimbang melanjutkan perjalanan atau pulang. Ia ingat akan pesan kakek itu untuk segera pulang, maka Bara segera pulang ke rumah. "Bara," panggil Hanif. Ya, sesungguhnya ia lega. Ia masih sempat melihat adiknya dihampirinya Bara kemudian. Segera ia tarik Bara ke belakang rumah di pekarangan milik orang tua mereka yang sepi untuk berbicara. "Kamu tadi minta apa ke Kang Aji?" tanya Hanif dengan nada menuntut. "Aku akan menjalankan ritual tercepat, Kang. Biar Muti segera lupain aku, dan aku gak akan diganggu lagi," ujar Bara masih tenang, tidak terganggu akan ucapan Hanif. "Hentikan, Bara. Kamu akan menyesal. Bukan Muti yang mengganggu kamu," seru Hanif. Ia tidak sadar lagi dan juga tidak sabar lagi. Tapi ia pun tidak bisa berkata banyak, karena ia sendiri tidak memiliki bukti yang kuat untuk menunjuk Ivalah pelakunya. Ia harus menunjukkan pada Bara terlebih dahulu bagaimana Iva agar Bara sadar. Kang Muti sudah keterlaluan. Aku gak bisa diam begitu aja. Ya, tanpa bantuan Kang Hanif, aku akan tetap menjalankan ritualnya. Geram Bara tertahan. Ia tidak ingin ikut tersulut emosi kakaknya. Ia sendiri tahu kenapa Hanif menjadi meradang amarah begini. "Ulah, Bar, ulah. Mana bakal nyesel," seru Hanif kembali. Bara tidak memperdulikan ucapan Hanif. Ia berlalu begitu saja. Hanif pun sudah merasa frustasi. Ingin ia menangis menyesali atas segala kesalahannya dulu, merusak banyak perempuan yang suka dan jatuh cinta kepadanya. Meniduri mereka tanpa mau bertanggung jawab, membuat mereka lupa dengan Hanif untuk meminta pertanggungjawabannya dengan melakukan ritual yang akan dilakukan Bara nantinya. Kenapa? Kenapa harus Bara yang harus menerima semua ini? Bila memang ini karma atas perbuatanku dulu, biarkan aku saja yang menanggungnya. Jangan Bara, geramnya dalam hati. Hanif sudah kehilangan cara untuk meyakinkan adiknya Sabara untuk berhenti dengan ritualnya, terutama ritual yang akan Bara jalankan ini. Ia pernah menjalankan ritual ini 2 kali. 2 anak gadis orang yang telah ia hancurkan masa depannya, dipacari lalu ditituri. Itulah yang sering dilakukan Hanif dulu.
Karena itu pacar-pacarnya kebanyakan adalah orang yang tidak terlalu dekat dari desanya. Agar sifat dari Casanovanya ini tidak terendus penduduk kampungnya terutama keluarga, dua gadis yang ia bikin lupa akan dirinya ini karena mereka masih perawan dan Hanif tidak siap untuk menikahinya. Sedangkan yang mereka sudah tidak perawan bisa dengan mudah ia putuskan. Toh sudah sama-sama buka segel, begitu pikir Hanif. Ia berhenti menjadi playboy desa karena gadis kedua yang ia buat lupa dan linglung akan dirinya ternyata sedang hamil muda. Si gadis ini pun tidak bisa menuntut apa-apa pada Hanif karena ia seakan-akan lupa bahwa pernah punya pacar bernama Hanif yang harus dimintai pertanggungjawaban. Si gadis itu malu karena hamil muda tanpa suami dan belum menikah. Terlebih lagi ia tinggal di desa yang sudah pasti gosip akan sangat cepat menyebar dari mulut satu ke mulut yang lainnya. Gadis itu pun pergi dari desanya. Naas ia malah meninggal dalam perjalanan dengan motornya saat akan hendak kabur dari desa. Dengan kejadian itu sedikit membuka mata Hanif atas dirinya yang ternyata begitu sangat brengsek. Mempermainkan banyak perempuan hingga hamil yang sudah pasti anaknya, kemudian membuat seseorang secara tidak langsung kehilangan nyawa. Rahasia ini ia simpan rapat-rapat agar tidak terendus bau bangkai kebusukan dirinya dulu. Ia tidak ingin mengulangi hal yang sama karena itu mungkin sifat playboynya masih melekat, tapi untuk having sex seperti itu ia sudah tidak berani melangkah lebih jauh. Bahkan untuk menikah pun dirinya enggan karena masa lalu buruknya itu. Saat ini Hanif sedang berpikir keras bagaimana agar Bara tidak melakukan ritual yang bisa jadi akan disesalinya nantinya. Karena itu Hanif memutuskan untuk mengikuti dan mengintai Bara dalam melakukan ritualnya. Sebisa mungkin ia akan menggagalkan Bara. Kini Bara tidak habis pikir dengan kakaknya Hanif. Bukankah Hanif yang mengenalkannya pada Kang Aji dan membuatnya agar keluar dari gangguan-gangguan? Tapi kenapa sekarang justru Hanif seakan melarang Bara? Awalnya Bara memang mengajak Hanif untuk menemaninya dalam mencari kuburan tua sebagai syarat dalam menjalankan ritual ini. Perlengkapan lainnya sudah ia siapkan seperti yang dibilang oleh Kang Aji. Kayu yang ia siapkan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 1 meter sudah ia beri nama. Satu atas namanya sendiri dan satu atas nama Muti. Kayu-kayu itu dililit dengan kain kafan. Nantinya kayu itu akan ditancapkan di kuburan tua milik orang lain. Kuburan tua yang dipilih Bara adalah di belakang rumah mereka persis. Terdapat kuburan yang sudah lumayan lama. Letaknya di balik pekarangan dan bukit kecil yang jadi jalan mengarah ke sisi hutan lain. Jarak temunya sendiri tidak sampai 1 kilometer. Sehingga tidak terlalu jauh. Pukul 9 malam tepat ia mulai berangkat. Ia berharap tidak akan mendapat rintangan apapun selama perjalanan. Meski jaraknya cukup dekat, tapi tetap akan menimbulkan kesan angker karena dilakukan di malam hari. Bara hanya membawa lampu senter SWAT yang biasa digunakan untuk mendaki gunung. Beruntungnya tadi saat mengecek perlengkapan, beberapa lampu senter di rumahnya masih berfungsi. Ia ingat lampu senter ini pernah ia gunakan saat naik gunung bersama teman-teman kampusnya. Kala itu, Bara berjalan-jalan mengendap perlahan, tidak berani ia melangkah dengan cepat ataupun yang sangat pelan. Degup jantungnya terus terpacu, adrenalinnya seakan terus dipacu dan juga dipicu. Ia tidak berani menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Mulutnya terus berkomat-kamit sembari memegang senter dan terus mengarahkannya ke depan. Jarak pandang senter SWAT yang tidak jauh pun dan ya intinya tidak jauh dan tidak terlalu lumayan dekat juga ya, sedang-sedang saja. Dan bisa diperbesar cahayanya, membantunya mengenali jalan ke arah kuburan tua yang menjadi tujuannya tersebut. Pulanglah nak. Jangan diteruskan. Tiba-tiba entah mengapa Bara seakan mendengar suara kakek tua yang dia tolong tadi. Mengapa kakek tua menyuruh Bara untuk tidak melakukan hal ini? Suara-suara kakek-kakek tua itu, ya seakan bercampur dengan suara-suara lain
yang entah dari mana seperti terngiang-ngiang di kepalanya. Terus menerus dan kurang dari 50 meter, kuburan tua itu pun sudah tampak dari posisinya berjalan kini. Ia segera melangkah dengan cepat mencari mana makam yang akan ia tancapkan kayu yang pernah memutih dan satu kayu atas namanya sendiri yang akan dia lempar. Sembari ia menghafal rapalan macam mantra dalam secari kertas untuk ia baca, saat menjalankannya, dikeluarkannya kayu yang sudah terlilit kain kafan dengan nama Muti dan dirinya. Sebelum hendak ditancapkan, ia memandangi kayu bernama Muti digenggamnya kuat-kuat kayu itu. Lagi-lagi ada rasa yang seperti berperang, dingin, ingin mengalahkan satu sama lain, yang ia tidak mengerti dan tidak pernah mencoba mencari tahu rasa apa itu. Pulanglah nak, segera, tinggalkan semua ini. Suara kakek itu terdengar lagi. Tancapkan bara, ayo nak. Seru suara lain yang lebih mirip suara perempuan, namun hanya sayup-sayup terdengar lirih. Akibat bisikan-bisikan yang sangat tidak jelas ini, membuat tubuh Bara seakan-akan menegang hebat. Center sword yang sejak tadi ia pegang di tangan kanan, ia cengkeram kuat-kuat, meski itu membuat tangannya sendiri ngilu dan juga ngeri. Enggak, aku nggak boleh nyerah gitu aja. Harus aku tuntaskan malam ini. Bara hanya memekik seru dalam batinnya. Tekad yang sudah ia bulatkan itu, segera saja ia tancapkan ke kuburan yang sudah ia pilih. Saat kayu sudah akan tertancap di kuburan tersebut, ada sepasang tangan yang menahannya. Hanif terus mengikuti langkah Bara yang akan menuju kuburan di belakang rumah. Ia sudah merasa tidak enak saat terus menyusuri jalan ke arah hutan itu. Tapi melihat Bara yang tampak seperti kesetanan itu, ia sungguh tidak akan ketinggalan dan kehilangan jejak Bara. Atau kenapa dia sudah seperti memiliki firasat yang buruk. Dari jarak beberapa meter tempatnya mengawasi Bara, terlihat Bara seperti sedang dilema, seperti tarik-menarik dalam diri Bara. Saat ia melihat Bara hendak menancapkan kayu tersebut, segera Hanif berlari dan menjaganya. "Ulah, Bara!" teriak Hanif. Kakak beradik ini sekarang saling berhadapan dengan tangan yang berebut akan kayu yang terlilit kain kafan. Saat Hanif berhasil merebut kayu itu, segera Hanif membuang keduanya jauh-jauh. Tampak emosi Bara tidak terkendali, matanya memerah dan menatap nyalang pada Hanif. Hanif tahu Bara seperti orang kerasukan. Sekuat tenaga Hanif beradu kekuatan dengan Bara yang kini dikendalikan oleh sosok makhluk halus. "Sadar Bara, curik, indit maneh," usir Hanif. Ditekan kasar tengkuk Bara. Ia kemudian memukul Bara dan Bara pun tersentak. Kemudian secara tiba-tiba tubuh Bara lemas. Tapi ia masih dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Mereka duduk di antara kuburan yang sudah tidak terawat itu. Kuburan tua ini memang adalah kuburan warga dari desanya yang memang sudah lama. Sangat jarang orang-orang datang berziarah ke makam ini. Karena keluarganya sudah tidak ada lagi, ataupun yang sudah tidak lagi tinggal di desa itu. Atau karena sudah tidak ada lagi karena keluarga yang hidup, intinya mereka semua sudah mati. Baik Bara dan Hanif, keduanya menghela nafas dalam-dalam. "Bar, ayo pulang. Ritual ini nggak akan benar. Percaya sama Akang. Bukan Muti yang ngirim sesuatu gangguan sama kamu," ujar Hanif yang masih tersengal-sengal napasnya. Bara tidak merespon. Tatapannya hanya kosong. Ia tidak mampu merespon apa-apa. "Kamu tahu Bar, bukankah aneh bila Muti yang mengirimkan gangguan? Kenapa harus mimpi-mimpi kamu itu adalah wajah Muti? Harusnya bila Muti mengirimkan gangguan padamu, ia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya. Bukankah itu bunuh diri?" tanya Hanif pada Bara. Mendengar rentetan pertanyaan Hanif, Bara menoleh pada kakaknya. Saat Bara hendak bersuara, Hanif merasakan ada hawa yang tidak enak, atau mengapa tubuhnya merasa berat. Sekeras hati ia mencoba melawan sesuatu yang hendak masuk ke dalam tubuhnya. Tidak hanya satu, melainkan ada banyak jin yang sedang beramai-ramai ingin masuk ke dalam tubuhnya. Bar, kita pulang Bar,"
pinta Hanif dengan nada terbata-bata. Bara pun bisa melihat keanehan dalam diri Hanif. Ia segera bangkit dan hendak berjalan. Tapi melihat Hanif yang seperti kesulitan menggerakkan tubuhnya, segera Bara mendekati Hanif. Kang, kenapa Kang? Tanya Bara dengan nada khawatir. Hehehe. Hanif hanya nyengir tipis, tapi ekspresinya menunjukkan ketakutan. Sekuat tenaga ia ingin banyak bicara pada Bara, tapi sangat sulit menggerakkan lidahnya seperti lagi dikunci itu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ke-9 yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman dari keseluruhan cerita ini. Cerita ini benar-benar sangat menarik untuk kalian tonton dari awal sampai akhir agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Oh iya, nantinya juga pasti ada full versionnya ya teman-teman, tenang aja. Nah, untuk kalian yang sudah support channel ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini bagi yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.